Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur. Pagi hari ini kita mau datang sama-sama kembali kepada Tuhan. Setelah semalam kita beristirahat, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat pagi yang baru, pagi yang indah ini. Sebab janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Mari sama-sama kita datang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Buat kasih Tuhan, buat anugerah rahmat setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kami datang bersyukur untuk setiap kondisi yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Biar Tuhan memberikan hikmat-Mu. Biar Tuhan boleh melawat setiap kami pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar. Amin. Mari dengan segenap hati kita yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes. Kami percaya Tuhan bahwa janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat untuk bersinar. Bahkan cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Karena kami tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu atas setiap kami. Pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan segenap hati kita,
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, yes. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, karena firman-Mu iya dan amin. Kami percaya firman-Mu boleh digenapi dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kami tahu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, shalom. Selamat pagi ya, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan membaca hari ini Roma pasal yang kelima ya. Roma pasal yang kelima, judul perikopnya di sana adalah hasil pembenaran. Roma pasal yang kelima, hasil pembenaran, ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Ayat 2, oleh Dia kita beroleh berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Ya, menimbulkan ketekunan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berkata hasil pembenaran. Setiap kita itu dibenarkan itu tentu ada hasilnya. Tuhan juga mau melihat hasil dalam hidup kita ketika kita ini dibenarkan. Kita ini apa sih hasil dari pembenaran itu? Ayat yang pertama dikatakan Roma 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hasil pembenaran yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, hasilnya dalam hidup kita adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hasil yang pertama dari kita ini beriman, kita ini percaya pada Tuhan adalah kita diperdamaikan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya saudara, apa yang kita peroleh saat kita ini dibenarkan? Yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera. Ya, kunci dari orang itu bisa mengalami hubungan yang baik dalam kehidupannya di dunia ini adalah hubungannya dengan Tuhan harus baik dulu. Karena kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, itu pasti hubungannya dengan sesama juga rusak semua. Ya, pokoknya lihat itu saudara. Kalau kita ini dengan Tuhan baik, maka hubungan kita juga baik. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan gak baik, ya itu pasti juga banyak gak baiknya dengan orang. Ya, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Apa yang manusia butuhkan lebih dari segala-galanya itu damai sejahtera. Dan ternyata hasil dari pembenaran kita di hadapan Tuhan dibenarkan, itu yang pertama adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Waktu orang hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan itu luar biasa saudara. Itu adalah sumber segala damai sejahtera dalam hidup manusia, yaitu ketika dia diberi damai sejahtera dan diperdamaikan. Jadi karena dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu terpisah, terputus ya. Dosa itu membuat kita itu jauh dari Tuhan. Karena Allah itu kudus dan kita berdosa, kita terpisah. Tetapi orang yang sudah menerima Kristus, hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah itu diperdamaikan kembali. Ya, Tuhan yang datang dalam rupa manusia untuk memperdamaikan dirinya dengan saudara dan saya. Jadi karena itu saudara, kita ini dipanggil untuk diperdamaikan. Makanya saya selalu berkata kehidupan kita itu yaitu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu bicara tentang hubungan, tidak bisa diwakili. Makanya kenapa saya bilang jangan titip doa, ya jangan titip-titip kepada hamba Tuhan siapapun, datang sendiri pada Tuhan. Karena orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus ya, dia itu hidup dalam pembenaran, hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan yang rusak sudah dipulihkan. Jadi saudara bisa datang kapan saja, saudara bisa mengalami Tuhan kan, saudara bisa mengalami jamahannya. Ya, hari-hari ini saya bersyukur mendengar banyak orang bilang, Bu, sejak ikut mesbah doa sekarang saya kalau berdoa itu nangis, rasanya damai, sejahtera, puji Tuhan. Itu artinya hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Karena banyak orang Kristen saudara yang hidupnya dengan Tuhan belum dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dia Kristen tapi gak punya relationship, gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, gak punya hubungan yang intim dengan Bapa, makanya hubungannya itu rusak dan dia tidak mengalami damai dalam kehidupannya. Jadi ingat ya, sumber dalam damai sejahtera dalam hidup kita adalah ketika kita dibenarkan. Bagaimana orang itu menerima damai sejahtera itu hanya butuh kelayakan. Ya, dan kita untuk bisa berdamai kita harus diperdamaikan dulu dengan Tuhan. Kita sekarang berdamai dengan Allah yang mungkin berbeda dengan perasaan damai seperti ketenangan atau ketentraman. Berdamai dengan Allah itu berarti kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Dia. Tidak ada lagi permusuhan di antara kita dengan Allah. Tidak ada lagi dosa yang menghambat hubungan kita dengan Dia, menghambat hubungan kita dengan Bapa. Berdamai dengan Allah hanya dimungkinkan karena Yesus sudah membayar harga dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi orang itu yang diperdamaikan dengan Allah itu waktu dia menerima Tuhan dan dia hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, hubungannya itu diperdamaikan kembali dengan Tuhan.
Iya, yang berikutnya saudara, yang berikutnya di sana dikatakan ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Jadi saudara, dan oleh Kristus juga kita ini beroleh jalan masuk, ya. Yang tadinya kita nggak bisa mendekat pada Allah karena kita berdosa, yang tadinya kita sudah dimurkai, tapi oleh Kristus Yesus Tuhan kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Hidup kita ini membutuhkan kasih karunia. Tanpa kasih karunia tidak ada satupun yang dapat kita lakukan di hidup ini. Kita bisa bangun hari ini karena kasih karunia. Kita bisa bernapas karena kasih karunia. Kita bisa diselamatkan karena kasih karunia. Bahkan pagi ini kita bisa mengikuti mesbah doa itu karena kasih karunia. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara karena kasih karunia. Kita masih bernapas hari ini itu karena kasih karunia. Manusia membutuhkan kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia itu adalah sesuatu anugerah yang begitu besar. Nah, oleh Kristus dikatakan orang yang menerima Yesus, kita ini diberi jalan masuk kepada kasih karunia itu oleh iman. Ya, mari kita masuk kepada kasih karunia Tuhan dengan apa? Dengan iman yang sudah diberikan kepada kita, ya. Oleh iman kita bisa masuk kepada kasih karunia ini, dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah, ya, akan dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, orang yang bisa masuk dalam kasih karunia itu dengan iman, dia akan menerima kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia Allah itu luar biasa saudara. Dia akan menerima, di sini dikatakan ya, dan oleh iman kita beroleh jalan masuk, dan di dalam kasih karunia ini kita bermegah dan dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, ketika kita masuk dalam kasih karunia dengan iman, maka kita menerima kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan itu berbicara tentang semua yang Tuhan janjikan. Ada berkat, ada pengampunan, akan ada kemuliaan itu, ada janji-janji Tuhan yang selama ini kita rindukan itu ada di sana. Ya, jadi Yesus yang adalah Tuhan itu sudah memberikan kita jalan masuk kepada kasih karunia itu. Jadi saudara, kalau saudara menginjili orang di luar sana, kenapa mereka membutuhkan Yesus? Karena hanya melalui Yesus kita bisa memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sebab upah itu dosa adalah maut. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh kasih karunia. Dan untuk bisa memperoleh kasih karunia itu, kita percaya Yesus dan kita oleh iman masuk ke dalam kasih karunia untuk menerima kemuliaan Bapa. Saudara, kita akan lanjutkan ayat yang ketiga pada besok hari, dan saya percaya saudara, biar ini menjadi pedoman kita pada hari ini. Hasil pembenaran dari hidup kita yang pertama adalah kita diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Karena itu jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Peganglah itu baik-baik dan jangan saudara dijual karena apapun juga. Mari kita menyiapkan hati untuk kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena iman kami diberikan jalan masuk kepada kasih karunia itu. Sungguh ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang membenarkan kami Tuhan, yang menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang
Terima kasih Bapa buat hari ini Engkau memberikan kami pengertian baru dari firman-Mu. Terima kasih kalau karena Engkau kami boleh masuk kepada kasih karunia itu. Kami membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, dalam menjalani rumah tangga, menjalani pekerjaan, menjalani kehidupan ini. Bahkan dalam kehidupan kami Tuhan, melakukan banyak hal kami butuh kasih karunia Tuhan. Terutama untuk keselamatan jiwa kami butuh kasih karunia Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni dosa pelanggaran kami dan Engkau membenarkan setiap kami. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami bangun tidak kurang suatu apapun, kami akan beraktivitas. Tuhan menyertai keluarga, rumah tangga, anak-anak, suami, istri. Tuhan menyertai bahkan apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan buat itu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Kami percaya hari ini kami dibenarkan, kami diperdamaikan dengan Allah Bapa. Tidak ada lagi permusuhan antara kami dengan Tuhan. Karena itu kami mau melakukan semua yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan, bahkan setiap pergumulan-pergumulan kami ada jalan keluar. Hari ini kami percaya kami akan melihat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.